dalam ibadah. Saat ini kita akan memulaikan ibadah. Dalam persiapan, marilah kita menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajaku, penguasa semesta alam, ya Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu, pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Bisan dan salam, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus Tuhan kita tanpa antara kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam kasih kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudara dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Melakukan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh ke dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kita. Mari bersama-sama kita jujur mengakui dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Sungguh bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan ini. Tuhan telah menjaga, melindungi kami, Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan kekuatannya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul melalui Zoom meeting ini, kami boleh beribadah, bertemu dengan Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini kami mengakui salah buat Tuhan kamu, adalah salah dan yang kami buat di panjang hari ini Tuhan. Kau mau lihat kami Tuhan, Engkau selidiki kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kau senantiasa memberikan kami pengampunan-Mu Tuhan, layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus, layakkan kami untuk datang beribadah kepada-Mu lewat via Zoom meeting ini.
Terima kasih Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya Kau adalah Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kau yang sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup menghapuskan dosa kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian NKB nomor 19, Dalam Lautan yang Kelam. Dalam lautan yang terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku, tapi Tuhan berkenan dengan seruanku, lalu ku diselamatkan, oh Haliku, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus. Dengarlah berita anugerah Allah. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku meluputkan dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita buka dalam Alkitab. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai ayatnya ke-28. Sebelum kita membaca, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik ini, di mana kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan, penyertaan Tuhan, berlaku atas kami semua yang hadir via Zoom pada malam hari ini, memberkati dan menuntun kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dituntun untuk mengerti dan memahami firman Tuhan pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita membaca. Gambar, Bapak nggak ada? Kita membaca yang sudah hadir. Bolehkah kita membaca satu orang, satu ayat? Bisa? Boleh? Yang ada itu satu orang, satu ayat, terang bergiliran. Siapa yang sudah dapat? Boleh next. No? Mulai dari saya, baru Bapak Franky, baru Ibu Shirley ada. Ayat. Kalau semua sudah dapat ayat, kita orang baca orang satu ayat. Boleh Pak Samas, kemudian boleh? Ya. Berarti habis Pak Franky, nanti habis kita baca, baru Franky, baru Pak Samas, Jo ketiga, baru siapa yang sudah apa? Ini sudah ditampilkan. Apa dong Roli ya? Kalau bisa ditampilkan, boleh lihat di ini, boleh di layar, ada di layar juga. Kalau belum dapat. Ya, di layar. Boleh. Antara sekali di layar. Iya.
Boleh. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Apa? Satu orang boleh 1 ayat, nanti bergantian. Itu sudah. 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 Berarti siapa yang sudah apa, langsung sambung Jo. Nggak usah tunjuk-tunjuk kah siapa misalnya sudah apa. Lanjut, langsung. Bu. Orang mulai. Ya, terus saya mulai. Judulnya adalah Hikmat Salomo. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Ayat 16. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan feodal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Ya, lanjut. Siapa yang sudah apa 20? Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dan dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkan di pangkuanku. 21. Taserin ada apa dengar? Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku. Tak dapat dengar? Dapat. Terus. Ketika aku bangun pagi pada waktu untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. 22. Kata perempuan yang lain itu, bukan anak pula yang hidup dan anak mula yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anak mula yang mati dan anak pula yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anak mula yang mati. Yang lain berkata, bukan, anak mula yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang itu ke depan raja. Kata raja, peganglah anak yang hidup itu untuk menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. 6. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Sini, Pak. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya.
seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kita menyanyi bersama-sama firman Allah Jaya. Firman Allah Jaya. Sampai ujung dunia kita pun dipanggil untuk hidup yang bakal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa macam pengertian tentang kata hikmat. Pertama, hikmat adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Seorang yang bisa mengerjakan karya seni yang indah, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Bisa kita sebut sebagai seseorang yang memiliki hikmat. Kedua, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Hikmat yang dimiliki Salomo adalah hikmat dalam pengertian yang kedua ini. Ketiga, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral benar. Dalam kitab Amsal, Raja Salomo mengajarkan tentang hikmat dalam pengertian yang ketiga ini. Sayangnya, kehidupan Raja Salomo tidak selalu sesuai dengan apa yang ia ajarkan dalam kitab itu. Seorang yang memiliki hikmat dan pengertian ketiga ini seharusnya adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Keempat, hikmat adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan hikmat Allah. Keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan hikmat Allah yang sulit dipahami oleh orang-orang yang berpikir dalam pola pikir filsafat Yunani. Memiliki hikmat seperti Raja Salomo memang penting dalam menjalani hidup di dunia ini. Akan tetapi, memiliki hikmat itu belum cukup. Kita perlu memiliki hikmat yang membuat kita hidup benar secara moral. Dan hikmat seperti ini adalah hikmat yang dimulai dengan sikap seperti ini adalah hikmat yang paling tinggi adalah bila kita berpikir dengan pola pikir Allah. Hikmat semacam ini membuat Rasul Paulus dan banyak orang beriman lainnya rela dan berani menyerahkan hidup mereka untuk dipakai oleh Allah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo menangani banyak kasus. Alkitab hanya menyebut kasus ini sebagai contoh tentang hikmat Salomo yang luar biasa. Kasus ini sangat spesial karena kasus ini dengan jelas menggambarkan keegoisan dari sifat alami manusia. Manusia bisa melakukan hal yang tidak terbayangkan demi kepentingan diri sendiri atau manfaat mereka sendiri. Contohnya, salah satu dari perempuan sundal itu, waktu malam dia tertidur di atas anaknya sendiri. Dia malah pergi mengambil anak orang lain dan menggantikan anaknya yang sudah tidak bernyawa itu. Dia merasakan kesedihan kehilangan anaknya dan dia berusaha menebus kehilangannya dengan menambah kesakitan kepada temannya. Hal ini mencerminkan sifat alami manusia yang egois. Walaupun kita tidak melakukan hal yang tidak bermoral, seperti perempuan ini, namun seringkali kita melakukan hal-hal yang memuaskan keegoisan dan kebutuhan kita sendiri, dan dalam proses itu kita mendatangkan rasa sakit kepada orang lain. Misalnya mencuri, menfitnah, dan seterusnya. Kita akan melakukannya sekalipun tindakan itu menyakitkan dan merugikan orang lain. Kasus perempuan sundal ini sangat rumit untuk dipecahkan, karena tidak ada saksi mata atas kejadian tersebut. Yang ada hanya kesaksian dari diri mereka sendiri. Atau kalau di zaman sekarang, tidak sulit untuk memecahkan masalah ini. Misalnya, kalau sekarang ini kita bisa membuktikan siapa yang benar, siapa yang memiliki bayi itu, siapa orang tua bayi itu dengan cara mengambil salah satu contoh DNA dari
anak itu. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa siapa sebenarnya ibu kandung dari seorang anak. Bukan karena kepintaran manusia yang membuat Allah mengizinkan manusia menemukan kode DNA. Tapi karena cara manusia melakukan kejahatan sudah terlalu kejam, dan banyak kasus kejahatan yang dilaksanakan dengan teliti tanpa celah. Tidak ada cara untuk membongkarnya dengan menggunakan metode tradisional. Jadi salah satu alasan Allah mengizinkan manusia menemukan kode genetik di akhir zaman ini adalah untuk menghentikan penyebaran kejahatan. Tapi di zaman Salomo tidak ada hal-hal seperti itu. Atau kalau sekarang ini ada juga bisa dilakukan dengan alat pendeteksi kebohongan untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Apabila tidak ada ujian genetika yang bisa dilakukan. Tetapi pada waktu itu tidak ada tes-tes DNA ataupun tidak ada mesin pendeteksi kebohongan. Jadi pada waktu itu, pada zaman itu, kalau para hakim itu kalau menghadapi kasus-kasus seperti ini, tentunya akan kebingungan, apalagi kalau seperti kasus yang terjadi pada kedua perempuan Sundal tersebut. Dan di zaman dulu raja merupakan mahkamah tertinggi. Kasus-kasus yang sulit akan diserahkan kepada raja untuk diadili. Itulah alasannya mengapa Paulus di Kisah Para Rasul dapat mengajukan banding pada kaisar di Roma. Kasus dua perempuan Sundal ini membuat seluruh Israel menjadi prihatin. Itulah alasan mengapa Alkitab mencatatnya. Seluruh negeri sedang melihat apa keputusan yang akan dibuat oleh Salomo. Siapa yang akan diserahkan anak tersebut. Hikmat Salomo termanifestasi dalam fakta bahwa dia sepenuhnya memahami sifat dan naturnya manusia. Dia memanfaatkan hubungan akrab antara ibu dan anak untuk mencari tahu siapa sebenarnya ibu kandung bayi tersebut. Saat diuji, dia langsung bisa melihat siapa yang berbohong dan siapa yang benar. Kasus ini membuat bangsa Israel dapat melihat hikmat Salomo yang tidak tertandingi di dunia. Akibatnya adalah seluruh bangsa takut pada Salomo karena dia mempunyai hikmat Allah. Dia dapat mengadili segala sesuatu dengan tajam dan tepat. Jadi ketika Salomo diperhadapkan dengan masalah yang rumit, Tuhan memberikan Salomo hikmat karena itu yang juga yang diminta Salomo kepada Tuhan. Dia tidak pernah meminta harta, kekayaan, atau apapun selain daripada hikmat itu sendiri. Sehingga ketika ia diperhadapkan dengan masalah-masalah yang rumit seperti ini yang tidak bisa orang lain tidak bisa terpikirkan, tetapi Salomo pada waktu itu bisa langsung memutuskan siapa orang tua dari bayi tersebut. Dan dikatakan dalam Alkitab bahwa Salomo memberikan bayi tersebut kepada dia yang mengasihi anak itu, yang tidak mau anak itu sakit, tidak mau anak itu terluka, apalagi dibunuh. Dengan mata kepala sendiri, ia harus melihat anaknya itu dibunuh. Jadi kepada perempuan yang mengasihi anak itu, diberikan Salomo kepada dia. Sedangkan yang ingin anak itu mati, yang tidak mau rugi, istilahnya egois, kalau dia tidak dapat, tuh yang satu juga tidak dapat. Berarti dia bukan sesungguhnya adalah orang tua dari bayi tersebut, karena dia tidak mengasihi sama sekali anak itu, melainkan dia hanya menampilkan egoismenya sendiri. Dalam ayat 28 berkata bahwa Salomo memiliki hikmat dari Allah, itu tidak berarti bahwa hikmat Salomo itu setara dengan Allah. Yang dikatakan hanyalah bahwa hikmat Salomo itu datangnya dari Allah. Jadi bukan setara dengan Allah, tapi hikmat itu diberikan Allah kepada Salomo. Salomo sendiri adalah orang yang pandai. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 9, Daud sudah memuji Salomo sebagai orang yang pandai. Dia memang pandai sejak kecil, tapi hikmat manusia tidak cukup untuk memerintah sebuah negara. Kasus ini adalah salah satu contoh yang baik, hikmat manusia tidak tahu harus berbuat apa.
Jadi kalau hikmat dari Tuhan sudah pasti kita akan bisa menjadi orang yang bijaksana. Sedangkan sebagai hikmat manusia kita tidak bisa menjadi orang yang bijaksana. Salomo adalah orang yang memandang jauh ke depan. Dia mengerti bahwa hanya dengan kebenaran dan keadilan yang dapat memenangkan kepercayaan dan hormat dari banyak orang. Sebuah negara hanya bisa berkembang dan maju dengan menjadikan kebenaran dan keadilan sebagai landasannya. Tapi menerapkan kebenaran itu tidaklah mudah. Dari kasus ini kita dapat melihat kelicikan dan kengerian sifat manusia. Hanya dengan mengandalkan hikmat manusia, tidak ada hakim yang bisa mengadili begitu banyak kasus-kasus yang rumit. Hikmat manusia bisa saja mengadili orang baik sebagai orang jahat. Itulah alasan mengapa fakta bahwa Salomo meminta hikmat dari Allah untuk mengadili umatnya, menunjukkan kepada kita bahwa Salomo adalah orang yang jauh memandang ke depan. Ketika kita memberitakan Injil, selalunya kita seolah-olah memaksa orang untuk datang mendengar. Apakah pernah ada orang tidak percaya yang mengambil inisiatif meminta kepada kita untuk memberitakan Injil kepada mereka? Apakah hal ini mungkin terjadi? Saat kita sepenuhnya tunduk kepada Salomo dari Perjanjian Baru, atau tunduk di bawah pemerintahan Yesus Kristus dan bersatu dengan Yesus, hal-hal luar biasa akan terjadi. Gereja harus tunduk sepenuhnya kepada Kristus. Saat ini kita dengan satu hati bersatu, kita akan menjadi kuat, menjadi terang, dan menjadi garam dengan memiliki hikmat Kristus yang membuat orang-orang tidak percaya tertarik untuk tunduk kepada Kristus. Bahkan ada hal-hal yang bisa kita putuskan dalam kehidupan kita ini dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan trompet hikmat sendiri sebagai manusia, kita tidak akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar, kita tidak akan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Gereja yang berbeda adalah seperti suku-suku Israel yang berbeda. Jika mereka tunduk kepada Allah, tidak mendengarkan Kristus Allah sekalipun, terdapat begitu banyak gereja, tapi tidak ada terang, tidak ada garam. Karena kita hanya memperhatikan urusan kita masing-masing. Kita akan memperhatikan perkembangan dan manfaat bagi gereja kita sendiri. Jika setiap gereja bertekad untuk mendengarkan Kristus yang diutus Allah dan menjadikan Kristus komandan kita, maka gereja pada keseluruhannya akan dapat menjadi terang dunia ini dan membuat banyak bangsa-bangsa tertarik untuk berpaling kepada Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sambut dengan mendengarkan puji-pujian dari keluarga Pak Syamas. Kinatua dulu siap udah mau cari lampu ini. Oh iya. Setelah persembahan dari keluarga Ibu Shirley, dan sebelum berdoa dari keluarga Ibu Penatua. Ya, di sini keluarga penyewaran. Penatua atau orang dulu ini? Siap, Pak Samas? Oh iya, boleh. Oh, masih cari. Sudah. Boleh? Ya, mulai. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita
dan ku tak berdaya menghadapi semua. Terima kasih. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama hidup kita yang benar sambil memberi persembahan. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus. Janganlah tersebut walau dosa pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ini kita akan bersama-sama mendengar puji-pujian dari keluarga Ibu Serli Wagerunturam. Mari, apa untuk masuk dosa? Ini kan ya. Iya, boleh. Sudah. Ya. 1, 2, 3. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kita akan berdoa penutup. Namun sebelumnya kita dengarkan lagi satu lagu dari keluarga Penatua Ibu Puluakan Tombokan. Lagu apa? Apa enggak semua? Coba deh. Bapa, Engkau baik, kasih limpah di hidupku. Bapa, berterima berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau beri, tak habisnya kasih dan rahmat galung datang dan tak pernah
terlambat pertolongan, besar setia panjang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama saat ini masuk dalam doa. Tutup. Marilah kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa kami di surga, kami sungguh mensyukuri rahmat dan kasih-Mu bagi kami. Engkau yang sudah menyertai kami, Engkau sudah memberikan kami waktu dan kesempatan yang terbaik sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu ini, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang hari ini. Begitu banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik kesehatan, kekuatan Tuhan, bahkan ketika kami boleh berumur panjang, itu semua karena anugerah dan berkat dari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau berdoa, kiranya Engkau akan memberkati bagi kami semua, anggota Kolom 41 yang sudah beribadah pada malam hari ini. Engkau berikan kami selalu penyertaan-Mu, tuntunan tangan-Mu Tuhan, bimbingan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melewati setiap aktivitas kehidupan kami hari ini dan besok dan seterusnya dengan pertolongan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, tuntun kami Tuhan dalam melewati hari-hari hidup kami di masa-masa pandemi ini. Biarlah hikmat dari Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Kami tidak mau mengandalkan hikmat kami sendiri secara manusia, tapi kami mau memohon hikmat dari Tuhan untuk memberikan petunjuk dalam kehidupan kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat dalam menjalani aktivitas kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya Engkau akan memberkati pembacaan dan perenungan yang sudah kami renungkan tadi, firman Tuhan yang boleh lagi kami dengarkan bersama tentang hikmat Salomo. Apa yang baik itu Salomo Tuhan, biarlah itu bisa kami pakai, itu bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang telah memperbuat dengan hikmat yang dari Tuhan, boleh kami pelajari, dan itu boleh kami renung-renungkan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menuntun kami dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami semua, dalam pribadi kami masing-masing maupun keluarga kami Tuhan, kiranya kami semua aman dalam perlindungan Bapa di surga, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, pencobaan, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit virus corona dan penyakit-penyakit lainnya Tuhan. Engkau kawali kami di sepanjang kehidupan kami, ketika kami beraktivitas di luar rumah dalam pekerjaan tugas dan tanggung jawab, ataupun pelayanan kami, Tuhan tetap menjaga, melindungi, membentengi kami Tuhan, sehingga kami aman, kami terlindungi dari apapun juga yang tidak baik. Bapa kami di surga, ajarkan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, bukan keegoisan kami Tuhan, tapi kami selalu mengutamakan Tuhan, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, kami hanya mencari kerjaan sorga, dan sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat anggota Jemaat Kolom 41 yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Engkau menilik keberadaan mereka Tuhan, apapun yang sedang mereka kerjakan, mereka perbuat, mungkin harus ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ataupun mungkin sedang sakit, ataupun apapun yang menghalangi mereka untuk bisa hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi mereka. Engkau melihat keberadaan mereka, apa yang mereka butuhkan di malam hari ini, yang belum mereka bisa penuhi Tuhan, Engkau sertai mereka. Ataupun mereka yang ada pelayanan juga lain di malam hari ini, Tuhan tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa kami di surga, Engkau memberkati persembahan juga yang sudah kami kumpulkan, biar kiranya itu boleh kami pakai, boleh digunakan untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan, di Jemaat Kemim Getsemani Serang Kota Baru. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat pembangunan juga gereja Getsemani yang masih dalam tahap juga membangun, apa yang menjadi kekurangan,
dana yang dibutuhkan, para pekerja-pekerja, panitia yang mengawasi, yang melaksanakan pembangunan gereja, jemaat yang terlibat di dalamnya, jemaat-jemaat yang menopang dalam dana, dalam doa. Tuhan memberkati semuanya. Kiranya semuanya itu boleh terlaksana dengan baik, sehingga kami bisa melihat perkembangan yang signifikan dari pembangunan gereja ini, yang bisa menjadi berkat bagi jemaat maupun bagi jemaat-jemaat yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang tidak berada dengan kami, yang tidak ada di jemaat kami, dimanapun mereka berada, janda duda, fakir miskin, mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, uluran tangan kami, akan memberkati mereka, melihat kebutuhan mereka, Engkau yang akan mengunjungi Tuhan, beri mereka kekuatan, juga dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau berkati bangsa dan negara kami dalam mengatasi pandemi virus corona, masalah ekonomi, masalah apa saja Tuhan yang sedang negara kami gumuli. Engkau tetap berada bersama-sama dengan pemerintah kami, memberikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka tidak mengandalkan hikmat mereka sendiri, tetapi ada hikmat yang dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan pribadi kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur dan bermohon hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita sekarang menyanyi penutup, Pengharapanku, klik nomor 169. Pengharapan hanya Yesus yang mati atas Yesus saja yang Golgota jiwaku Yesus dia harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saya kembalikan kepada Pak Syamas. Ya, terima kasih banyak Ibu Santi Flora Tarore, SE, yang telah membawakan firman Tuhan dan telah memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati Ibu Santi di tengah-tengah aktivitas sehari-hari, di kantor, di rumah, atau dimanapun berada. Dan semoga Ibu Santi boleh menjadi berkat dimanapun berada. Demikian juga dengan keluarga